bersyukur semua itu anugerah-Mu semata bagi kami. Karenanya mari Roh Kudus berbicara buat masing-masing kami. Sebab kami tahu langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Sebab setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, akan mengerjakan perkara besar dan ajaib menurut kehendak-Mu. Sebab kami percaya di balik firman Tuhan ada kuasa, di balik firman Tuhan ada mujizat, dan firman itu kebenaran. Biar kebenaran yang memerdekakan kami. Oh, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat, berikan bagi buat yang susah. Kami percaya siang hari ini kami akan alami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan firman-Mu. Orang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah dikecewakannya, bahkan akan ditolong Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu siang ini. Haleluya. Semua percaya bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya. Shalom saudara. Haleluya, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu saudara. Sudah sebulan kita nggak ketemu. Apa kabar saudara? Haleluya, luar biasa ya, puji Tuhan. Saya juga bersyukur saya boleh tiba lagi di Amerika pada hari Kamis yang lalu. Dalam perjalanan yang cukup panjang Bapak Ibu saudara, itu kira-kira 17 sampai 18 jam. Ya, akhirnya kami juga tiba di rumah lagi. Dan Bapak Ibu saudara, dan ketika saya tiba di rumah ya, saya dengar Israel diserang oleh Hamas. Ya, dan tidak pernah terjadi di dalam sejarah bangsa Israel bahwa perbatasan Israel itu bisa dimasukin oleh gerombolan Hamas, Bapak Ibu saudara. Wow, ini kejadian ini terjadi seperti tahun 1967. Ketika itu bangsa Israel sedang merayakan Yom Kippur, di mana mereka berpuasa, mereka tidak boleh mengangkat senjata, mereka tidak boleh melawan. Demikian juga yang terjadi Bapak Ibu saudara 8 hari yang lalu kira-kira. Ya, dan kita tahu sekarang Israel akan menghabisi Gaza. Ya, Gaza itu adalah daerah Palestina, dan di Gaza itu ada orang-orang Hamas di situ Bapak Ibu saudara. Ya, tetapi sekali lagi bahwa kejadian ini bukan kebetulan, karena memang semua sudah ada di dalam nubuatan. Dan bukan hanya Gaza yang mau diperangi Israel, tapi juga Hizbullah. Hizbullah itu ada di daerah Lebanon Bapak Ibu, di utara. Ya, di West Bank. Ya, itu juga sedang mengarahkan permusuhan dengan Israel. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara, kalau sampai terjadi peperangan yang besar di Israel, bahkan negara-negara juga ikut campur yang akhirnya bisa terjadi perang dunia ketiga Bapak Ibu saudara, ini yang akan terjadi yang namanya nubuatan, dikatakan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan juga ingat, ketika peperangan sudah dimulai, maka nanti akan ada seorang yang akan berdiri di bait Allah yang akan menjadi pendamai. Itu adalah antikristus. Jadi sekali lagi, ini semuanya keadaan sudah begitu dekat sekali Bapak Ibu saudara, menjelang kedatangan Tuhan. Jadi itu yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Dan saya bersyukur bahwa saya bersama dengan Pastor Henny, kami di tahun lalu sudah mendapatkan visi untuk mengabarkan Injil Kerajaan Surga kemana-mana Bapak Ibu saudara. Beberapa bulan yang lalu kami ke Eropa, ke Belanda, ke beberapa kota kami menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Dan juga bulan lalu sepanjang 1 bulan kami juga mulai memberitakan Injil Kerajaan di Indonesia. Dan banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan banyak jiwa-jiwa yang juga membutuhkan pertolongan Tuhan Bapak Ibu saudara. Dan sungguh saya mau sampaikan kepada saudara, di luar ekspektasi saya secara pribadi, bahwa gereja New Identity Church di Indonesia itu luar biasa indah. Wow, lah dahsyat Bapak Ibu saudara. Oh, haleluya. Hari pembukaan itu meluap sampai keluar. Kita sediain kursi 200 Bapak Ibu saudara. Ya, 200. Kita ada yang siapin kursi. Ya, yang diundang aja memang sih banyak yang diundang. Tapi yang tanpa undangan, sampai gembala gereja tetangga Betani datang. Wow, luar biasa Bapak Ibu saudara. Ya, luar biasa. Dan beberapa pendeta juga dari Bogor, juga Glow dari Bogor datang juga Bapak Ibu saudara. Ya, wah luar biasa. Dan beberapa
pendeta teman-teman dari Pastor Daniel juga datang. Jadi hari itu adalah hari yang sangat crowded sekali, penuh sekali. Dan luar biasa adalah di hari itu ada 5 orang yang langsung mau jadi volunteer buat jadi pengerja. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari berikutnya juga luar biasa. Saya pikir seperti kayak kita bangun gereja di Amerika ya. Waktu itu saya pertama kali saya buka gereja di Amerika. Pertama kali buka penuh, kira-kira 200 orang hadir. Begitu hari berikutnya cuma keluarga saya doang. Saya pikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata enggak. Ya, hari kedua yang hadir kira-kira 80 orang. Wow, saya juga gak tahu dari mana aja nih orang ini datang. Hari ketiga 90 orang. Ya, hari keempat, minggu keempat gitu ya. Ya, wow, saya kadang-kadang heran. Wow, dari mana aja nih orang. Tapi satu hal yang pasti. Ketika kami melayani pekerjaan Tuhan, melayani umat Tuhan. Kuasa mujizat Allah nyata terjadi di sana saudara. Dan saya percaya kita memenangkan kota Bekasi. Bagi Tuhan, amin saudara. Ya bahkan seorang pendeta tamu yang pernah berkhotbah di sini yaitu Pastor Hosea. Ya Pastor Hosea datang juga mampir waktu itu dan dia lihat, wow, ini gereja ini luar biasa, bagus banget. Ya, luxury. Saya mau beritahu saudara, gereja NIC yang dibangun oleh Pastor Daniel luxury luar biasa. Mungkin paling bagus kali di Bekasi Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin paling bagus di Bekasi. Ya, tapi saya percaya bukan cuma gedung yang bagus, tapi juga kekuatan Allah yang hadir di dalamnya akan memenangkan banyak jiwa. Amin saudara. Karena saudara terus dukung di dalam doa. Dan saya percaya bahwa lewat kehadiran kita di sana, kita boleh menghadirkan kembali, mengembalikan kuasa mujizat Tuhan. Mengembalikan akan perkara-perkara dahsyat Tuhan itu terjadi atas banyak umat Tuhan. Saya bersama dengan Pastor Heni sebelum pulang. Kami juga melayani ke beberapa rumah jemaat-jemaat yang ada di sana Bapak Ibu Saudara. Ya dan luar biasa kuasa Tuhan juga nyata terjadi. Sehingga saya percaya bahwa apa yang kita kerjakan semua mendatangkan mujizat bagi banyak orang. Amin saudara. Dan terakhir saya melayani di hari Selasa sebelum pulang. Hari Kamis saya pulang. Hari Selasa saya melayani pengerja-pengerja. Itu pengerjanya saudara tahu ada berapa kira-kira? Hampir 30 orang. Saya layani. Itu belum termasuk yang anak-anak mudanya. Wow, antusias luar biasa. Saya juga percaya di tempat ini juga harus antusias. Amin saudara. Saudara harus bawa jiwa-jiwa. Saudara harus bawa lagi orang-orang yang harus dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Ya, itu harus menjadi kerinduan bagi kita. Kenapa? Karena ini sudah akhir zaman Bapak Ibu. Nggak ada waktu lagi. Mungkin tidak ada lagi kesempatan. Sekaranglah waktunya, amin saudara, untuk kita memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, memenangkan banyak orang dari ikatan setan, dari kuasa gelap. Amin. Wow, saya beritahu saudara, saya bersyukur, saya bersama dengan istri dan saya bersama dengan anak-anak juga kami performing miracle Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi di acara-acara pengerja pun kami performing miracle. Ya, ada banyak orang yang lepas dari ikatan obat. Wow. Ada orang yang juga lepas dari ikatan masalah-masa lalu. Baik gelap, bayang-bayang masa lalu. Wow, Bapak Ibu. Saya juga percaya itu akan terjadi di mana kita menyelenggarakan ibadah. Amin, saudara. Dan yang luar biasa adalah bahwa apa yang terjadi di bulan yang lalu, kami membuka pelayanan gereja atau New Identity Church yang ada di Bekasi. Itu adalah ternyata adalah visi Tuhan. Yang tanpa sadar, visi itu datang kepada saya kira-kira tahun 2015-2016. Ketika waktu itu kami vacation dengan anak-anak. Dan saya udah mulai ngomong sama Pastor Daniel. Saya mau bangun gereja di sini. Saya katakan demikian. Saya membangun gereja di Indonesia. Pastor Daniel punya satu tempat yang bagus Bapak Ibu Saudara. Di tempat lokasi yang juga bagus. Dan dia tunjukin sama saya. Dan dia bilang, nih Pak Diki bisa pakai tempat ini. Saya bilang, ya saya bisa pakai buka gereja ini. Ya untuk pengembalaan. Tapi Pak Daniel bilang pada saya, Pastor Daniel, tapi Pak Diki harus jadi gembala tinggal di sini. Wow, nggak bisa dong. Anak-anak saya ada di Amerika, gimana saya mengembalakan di sini? Ya, tapi itu di hati itu tetap kuat. Bahwa saya akan buka gereja di Indonesia, saya akan buka gereja di Indonesia. Sampai akhirnya di akhir tahun yang lalu setelah Pastor Dani dan Pastor Jenny dan keluarga vacation ke Amerika. Disitulah
Ya, beliau mulai mendapatkan visi Tuhan untuk buka gereja di Indonesia. Wow, haleluya. Amin saudara. Jadi sekali lagi saya percaya bahwa ketika kita berjalan di dalam visi Tuhan, kita berjalan bukan keinginan kita, maka Tuhan sendiri akan menyatakan kehadirannya bagi setiap kita. Amin. Karena itu hari ini saya ingin saudara belajar bagaimana kita bisa menangkap visi Tuhan dalam hidup ini. Kenapa demikian? Karena kita harus mengerti hidup ini bukan kebetulan. Hidup ini bukan asal kita dilahirkan begitu saja, tidak. Tapi setiap kita pasti ada purpose-nya Tuhan. Setiap kita pasti ada rancangan Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup setiap kita. Karena itu hari ini saya mau sampaikan kepada saudara tentang menangkap visi Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita dulu. Saudara buka dalam Kejadian 37. Kejadian 37, kita lihat dari ayat yang kelima. Kejadian 37 dari ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kejadian 37 ayat 5 sampai ayat 11. Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Baik, kalau saudara sudah dapat, mari kita bangkit berdiri. Saya membaca ayat ke-5, saudara ayat ke-6. Demikian sampai dengan ayat yang ke-11. Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 11. Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 11. Saya baca ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Saudara, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi bulan tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Mari sama-sama 2-3. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Wow. Nah saudara, ini adalah satu cerita yang luar biasa yang mungkin sering kita dengar. Yaitu tentang bagaimana Yusuf, anak dari Yakub, mendapatkan visi untuk masa depan hidupnya. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, ini adalah satu cerita yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu punya sesuatu atas setiap pribadi-pribadi kita. Memang tidak seperti Yusuf, tapi ada hal-hal yang juga Tuhan mau kita memiliki pencapaian-pencapaian. Mungkin tidak seperti Yusuf seperti itu, menjadi orang nomor 2 di satu negara. Tapi mungkin ada pencapaian-pencapaian yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Nah, saya mau beritahu saudara bahwa visi itu seperti satu gambaran yang seperti ini nih. Seperti satu puzzle Bapak Ibu Saudara. Satu puzzle yang besar. Ya, satu puzzle yang besar. Mungkin jumlah puzzle itu ada 1000 buah. Ada 1000 buah puzzle. Yang akan kita tempel. Akhirnya menjadi satu gambar. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara. Setiap visi Tuhan adalah sesuatu gambaran yang jelas. Yang akan kita tuju, itu visi. Sama seperti puzzle. Ketika seseorang mau memasang puzzle itu satu-satu yang ada 1000 buah itu, dia harus tahu dulu, dia harus lihat dulu gambar akhir dari puzzle itu sebelum dia buat. Betul saudara? Kalau saudara dikasih puzzle dengan potongan keping-keping yang ada 1000, tanpa saudara tahu gambarnya apa, saudara nggak pernah bisa membuat puzzle itu. Betul nggak? Ya. Nah kenapa? Karena seperti ini, visi ini sudah diberitahukan oleh Tuhan. Bahwa Yusuf akan menjadi seorang yang berkuasa. Yusuf menjadi seorang seperti raja. Nah tentunya Bapak Ibu saya dikasih dalam Tuhan.
Ketika Yusuf di dalam perjalanannya sampai kepada tujuannya Tuhan, dia mengerti bahwa dia tidak ada di dalam keluarganya, tapi dia ada di dalam satu negara yang besar, yaitu negara yang berdaulat yang bernama Mesir di masa itu. Di zaman Yusuf, Mesir adalah negara superpower. Di zaman Yusuf, Mesir adalah negeri yang sangat tinggi ilmu pengetahuannya. Dan ketika Yusuf dijual kepada khalifah-khalifah dan sampai ke rumah Potifar, kemudian masuk ke penjara, Yusuf sadari itu, bahwa dia sedang dekat menuju kepada visi yang Tuhan berikan. Wow. Sehingga seperti puzzle yang kita udah lihat gambarannya, kita mulai ingat, oh gambarnya ini, ujungnya seperti ini, kita memulai dari sini, kita memulai dari sini, kita memulai dari sini. Artinya Bapak Ibu Saudara, setiap puzzle yang dikerjakan adalah sesuatu yang menuntun kita dari satu step kepada step yang lain, kepada satu step kepada step yang lain. Demikian juga pencapaian visi dalam hidup kita. Visi nggak langsung mendadak seminggu jadi. Visi mungkin nggak mendadak langsung setahun jadi. Yusuf harus berjuang sampai ke visi selama berapa tahun, saudara tahu? 13 tahun. 13 tahun itu visi terjadi. Wow, luar biasa. Visi itu terjadi. Nah, sekarang kita mau lihat lagi. Coba lihat next gambar yang pertama. Saya punya ini. Oke, gambar yang kedua sekarang. Oke, kita lihat ini. Di dalam Amsal 29 ayat 18 dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Where there is no vision, the people perish. Dikatakan bahwa ketika orang gak punya visi ke depan, tidak punya gambaran ke depan dalam hidup, tidak ada sesuatu yang menjadi pencapaian dalam hidup, maka orang itu akan menjadi kacau. Akan binasa, akan kacau. Dan di dalam Alkitab, kata wahyu yaitu kazov, yang artinya visi. Yang artinya penglihatan, yang artinya penyingkapan. Jadi visi itu adalah sesuatu yang akan kita tuju. Sesuatu yang Tuhan sudah katakan, yang Tuhan sudah taruh di hati kita, yang Tuhan sudah nubuatkan lewat hidup kepada hidup kita. Sesuatu yang jelas yang akan kita tuju. Itu visi Bapak Ibu. Itu visi namanya. Nah di dalam Alkitab ini menulis orang-orang yang luar biasa. Yang melakukan karya yang dahsyat. Kenapa mereka melakukan karya yang dahsyat? Karena mereka mendapatkan visi. Mereka berjalan di dalam visinya Tuhan. Makanya nama mereka tercatat. Oke, saya akan perlihatkan pada saudara. Ya, Nuh yang pertama. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Di dalam Kejadian dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Wow, ini dia visinya. Sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi dan akan mati binasa. Ini tujuan Tuhan. Memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan kau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi visi itu punya ciri. Pencapaian Tuhan kehendaki ada ciri. Cirinya adalah, yang pertama adalah untuk penyelamatan yang Tuhan mau lakukan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di zaman ini semua orang sudah berdosa. Yes. Allah menyesal membuat manusia. Sehingga Tuhan bilang, aku akan musnahkan seluruh makhluk yang hidup di atas muka bumi. Tapi dia bertemu dengan Nuh yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Dan visinya adalah menyelamatkan kehidupan. Lewat siapa? Lewat Nuh. Dan keturunan-keturunannya akan hadirlah manusia yang sampai hari ini hidup. Ini visi. Berapa lama Nuh membangun bahtera? 120 tahun. Wow,
Lama sebentar saudara. Lama 120 tahun. Ya, 120 tahun Nuh membangun Batra. Diejek, diolok-olok. Bahkan dibangunnya itu di atas gunung. Wow. Dan dikatakan akan datang banjir. Padahal dari sejak zaman Adam sampai zaman Nuh belum pernah turun setetes pun hujan. Makanya jelas aja Nuh diejek. Tapi sekali lagi berjalan dalam visi Tuhan seperti itu. Ya, mungkin orang gak percaya. Mungkin banyak orang mengejek kita untuk berjalan di dalam visi Tuhan. Tapi ya itulah visi Tuhan. Kayak ini Nuh. Selanjutnya lagi. Yang kedua Nehemia. Nehemia adalah seorang yang mendapatkan visi dari Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem. Dikatakan di dalam ayat ini, ayat kedua, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertaiku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Tuhan berbicara kepada Yeremia ketika Yeremia kembali dari pembuangan. Dan dia melihat tembok Yerusalem hancur. Tembok Yerusalem hancur. Dan ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Dan itu dikatakan oleh Tuhan lewat dalam hatinya. Untuk apa? Yaitu cirinya adalah untuk membangun kembali akan visi Tuhan. Untuk membangun kembali kota Yerusalem. Dan lihat ayat berikutnya lagi. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Wow. Ciri orang mendapat visi adalah didukung oleh orang yang lain. Amin saudara. Wow. Yes. Didukung oleh orang yang lain. Amazing loh Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi visi untuk kita bangun gereja NIC yang ada di Bekasi. Itu wow seperti ini. Ketika Pastor Daniel mendapatkan suara Tuhan untuk membuka gereja. Saudara tahu anak-anaknya yang tadinya gerejanya di mana-mana berpencaran. Sekarang masuk jadi satu. Semua mendukung. Semua punya keahlian. Wow luar biasa. Wow, itu bukti Bapak Ibu Saudara. Visi Tuhan, amin. Bukti. Ya sama seperti pembangunan tembok ini. Next, lihat lagi. Tokoh yang lain, Yusuf. Yusuf memberi kehidupan. Jadi katakan dalam Kejadian, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Cirinya mendatangkan damai sejahtera. Visi itu mendatangkan damai sejahtera buat kita. Tidak membuat kita marah-marah. Amin saudara. Ya, sekalipun Yusuf harus mengalami persoalan demi persoalan. Yaitu difitnah oleh si Tante Poti. Ternyata Tante Poti. Loh iya dong. Habis kalau Om Potifar tantenya siapa kita sebutnya? Tante Poti lah lebih gampang kita sebut. Ya. Dan di samping itu juga Bapak Ibu Saudara. Yusuf yang masuk dalam penjara dan juga tidak diingat lagi oleh juru minum yang sudah ditolong. Sampai berapa tahun? 2 tahun tidak diingat. Wow. Tapi Yusuf tetap damai loh. Ya, tetap damai loh hidupnya loh. Ini luar biasa nih Yusuf. Ya, dia memberikan kehidupan juga kepada banyak orang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada visi Tuhan untuk Yusuf ada di Mesir. Karena apa? Lewat kekuatan Allah, lewat Roh Kudus Tuhan yang tinggal di dalam dirinya, maka dia dimampukan untuk mengartikan mimpinya Firaun. Tentang apa? Tentang datangnya 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa sukar. Dan dia dipercaya menjadi seorang yang mengepalai semua pembangunan, semua pertanian yang ada di Mesir. Wow, luar biasa. Dan lewat Yusuf, bukan hanya keluarganya, kakak-kakaknya semua yang datang bersama ayah, bersama adiknya Benjamin dan keluarganya. Tapi juga seluruh dunia, orang dari seluruh dunia datang mencari makanan kepada Yusuf. Itu visi Tuhan lewat Yusuf. Wow, bukan kecil, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Berapa tahun Yusuf harus berjuang? 13 tahun baru terjadi. Itulah visi yang dari Tuhan. Next, berikut lagi Musa. Musa membawa hukum Tuhan untuk manusia.
Dalam Imamat 26 ayat 46, itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Nah, hukum ini sampai hari ini berlaku. Jangan membunuh. Membunuh dihukum enggak? Kalau kita membunuh, dihukum. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Yes, sampai hari ini berlaku. Visi Tuhan itu kekal selamanya terjadi. Luar biasa. Ini ciri-ciri visi dulu saya beritahu saudara. Oke, yang terakhir tentang Petrus. Petrus seorang yang ahli dalam menangkap ikan. Ketika bertemu dengan Yesus, maka Petrus membawa Yesus ada di dalam perahunya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, mari kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan setelah itu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Petrus yang akhirnya mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus untuk menebarkan jala. Padahal dia bilang semalam-malaman kami mencari ikan, tapi kami tidak mendapatkan. Apalagi ini pagi menjelang siang, ikan sudah gak ada di atas permukaan air. Barangkali Petrus waktu itu dia berkata, karena kau menyuruh kami Tuhan, memanggilnya Tuhan. Tuhan, ditebarkannya juga jalannya. Mungkin dalam hati Petrus, ya pokoknya lihat dia bukti ini ya, saya buang dulu jalannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah ditebarkannya jalan, kemudian ikan itu masuk dengan penuh luar biasa. Dan setelah mereka mengangkat ikan, Petrus bersama teman-teman mengangkat ikan, mengubah panggilan kepada Yesus. Bukan kepada Tuhan, tapi Tuhan. Wow, luar biasa. Mengubah hidup Petrus. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Cirinya adalah kalau visi Tuhan, orang berani berkorban. Meninggalkan segala sesuatunya. Amin saudara. Wah, kalau saudara punya dapat visi Tuhan gak berani berkorban, gak terjadi visi Tuhan dalam hidupmu. Saya beritahu saudara, tidak pernah terjadi. Makanya ini adalah ciri-ciri yang saya harus beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang wise statement. Saya buat satu wise statement. Visi adalah kemampuan untuk melihat masa depan. Dan apa yang akan dituju. Itu visi. Kemampuan bisa melihat akan masa depan, akan tujuan hidup, akan garis akhir, dan apa yang akan dituju. Itu visi. Orang kalau dapat visi gak mungkin gak dapat jalannya. Orang kalau dapat visi gak mungkin gak ada step-stepnya yang Tuhan berikan. Pasti ada step-step demi step yang Tuhan berikan Bapak Ibu untuk pencapaian visi. Ya, nah orang baru dikatakan menerima visi Tuhan kalau ia sendiri tidak lagi center dengan tujuan hidupnya sendiri. Kalau kita masih punya keegoisan hanya untuk menang sendiri, untung sendiri, nikmat sendiri, kaya sendiri, gak dapat visi. Sampai kapan visi itu datang? Ketika kita udah gak center hidup kita dengan diri kita sendiri. Visi itu akan datang. Visi itu akan datang kepada kita. Dan visi itu lahir dari iman. Visi itu lahir dari iman. Orang yang gak beriman gak mungkin punya visi. Orang beriman pasti dikasih visi sama Tuhan. Karena kalau dia gak beriman mana percaya visi Tuhan. Betul saudara? Dia tidak akan percaya. Dan visi lebih besar dari apa yang dilihat oleh mata jasmani. Visi loh. Penglihatan sesuatu yang Tuhan berikan dalam visi itu lebih besar dari penglihatan yang kita lihat hari ini secara jasmani. Lebih besar. Dan visi lebih dalam dari segala impian kita. Visi lebih dalam dari segala impian-impian hidup kita. Itu visi. Dan visi itu juga lebih besar dari segala ide, dari segala gagasan hidup kita. Jauh lebih besar, huge sekali visi itu. Dari segala gagasan termasuk cita-cita kita. Lebih besar. Lebih besar dari cita-cita kita. Dan visi melampaui batas-batas perkiraan, perhitungan manusia. Visi. Jadi kalau saudara dapat visi dari Tuhan itu bukan sesuatu yang kecil. Maaf, bukan recehan. Sesuatu yang precious. Sesuatu yang huge besar Bapak Ibu Saudara. Ya.
Sesuatu remarkable, luar biasa. Ya, itu visi Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hal yang kecil, ya. Namun di dalam kehidupan seringkali kita ini suka bingung mana visi, mana ambisi. Mana visi, mana ambisi? Banyak orang bingung. Ya, banyak orang bingung. Sebab Bapak Ibu Saudara, dua kata ini memang berbeda, tapi memiliki arti yang sama sebenarnya. Ya, dua kata ini berbeda. Yaitu untuk melakukan sesuatu yang besar yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Visikah atau ambisikah? Sama-sama besar. Sama-sama masa yang akan datang. Nah, tapi saya uraiin di sini di why statement saya. Perbedaan visi dan ambisi. Visi diberikan oleh Tuhan kepada seorang untuk melakukan perbuatan besar dengan tujuan untuk apa saudara? Kemuliaan nama Tuhan, itu visi. Ambisi dari diri sendiri. Untuk apa? Kepentingan dan kemuliaan diri sendiri. Ini ambisi Bapak Ibu. Ya beda. Memang sama-sama sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Sesuatu yang dahsyat di masa yang akan datang. Tetapi kalau visi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ambisi untuk kepentingan diri sendiri. Kemuliaan diri sendiri. Itu bedanya. Jadi kita harus ngerti juga nih Bapak Ibu Saudara ya. Oke, nah sekarang apakah manfaat visi? Lihat manfaat visi. Manfaat memiliki visi yang pertama adalah memiliki tujuan hidup atau arah yang benar sebagai prioritas, sebagai priority untuk melakukan tindakan-tindakan. Ya, kalau kau udah tahu, kau punya visi, pasti arah hidupmu ke situ. Pasti tujuan hidupmu ke situ. Semua tenaga kau kumpulkan ke situ. Semua kekuatan kau kumpulkan ke situ. Itu visi. Pasti seperti itu. Ya, yang kedua, untuk menyatukan seluruh energi, potensi, dan konsentrasi yang saya sebut tadi. Ya, menyatukan visi, konsentrasi kita, menyatukan juga energi kita. Yes. Ini namanya visi Bapak Ibu Saudara. Kemudian juga supaya berani mengambil keputusan. Orang punya visi itu berani mengambil keputusan. Untuk apa? Pencapaian visi. Keputusan yang kita ambil supaya kita sampai di tujuan. Berani Bapak Ibu Saudara. Resikonya apapun berani. Berani untuk mengambil keputusan. Berikutnya lagi memberi motivasi dan semangat. Orang itu kenapa dalam menjalani hidup nggak punya semangat. Orang itu kenapa dalam hidup itu akhirnya nggak punya nggak punya motivasi. Ya, hidupnya seperti gini loh. Banyak orang bilang begini loh. Biarin aja lah saya mengalir, ngikutin aja aliran air kemana. Kalau kecomberan gimana? Mau nggak kecomberan? Ya, yang hitam, yang jorok, yang kotor, mau nggak? Nggak mau, itu ngikutin air. Ya, dan jangan lupa air selalu mengalir dari atas ke, hidupmu akan terus turun. Ini prinsip. Ya, air mengalir selalu dari atas ke bawah, nggak ada dari bawah ke atas. Ya, artinya air yang mengalir ini membawa kau semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun. Yes. Kenapa nggak punya visi? Nggak ada motivasi, nggak ada semangat. Ya. Dan visi untuk melahirkan apa? Seorang menjadi pemimpin. Jadi orang yang mau berjalan dalam visi, orang yang yang mau di-challenge. Orang yang mau ikut masuk tantangan, orang yang mau dapat visi. Kalau orang nggak suka tantangan, nggak pernah dapat visi dari Tuhan. Apalagi pemalas. Apalagi orang yang cuma mau hidupnya santai, ya, berleha-leha, nggak ada motivasi, nggak ada semangat, nggak bakal dapat visi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini penting nih. Ya, kenapa saya berbicara ini? Jangan lupa setiap hari ada kehidupan yang kita kerjakan, betul? Ada perjalanan kehidupan yang kita lakukan. Kalau saudara berumah tangga, saudara berkeluarga, saudara menjalani hidup untuk bagaimana membangun keluarga yang baik, punya visi atas rumah tangga, untuk menikah supaya ada visi yang pencapaian yang kau mau lakukan, termasuk juga buat anak-anakmu, betul saudara? Ya, termasuk usaha. Usaha juga demikian. Kita nggak sekedar buka usaha kemudian ya udah ada usaha kita cuma segini aja selama-lamanya 50 tahun segini, nggak ada yang mau begitu. Semua orang pengen ada pencapaian, betul saudara? Ya, kerja aja begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita jadi karyawan biasa, kemudian diangkat jadi supervisor, kemudian diangkat jadi manager, diangkat jadi director. Ya, lama-lama punya perusahaan sendiri. Itu kerinduan semua orang. Amin saudara. Yes. Kita bukan manusia yang statis, yang gak buat apa-apa. Makanya perlu ada visi dalam hidup.
Tanpa visi hidup kita binasa. Betul saudara? Tanpa visi hidup kita binasa. Nah, mengapa kita harus memiliki visinya Tuhan? Nah, sekarang saya mau mulai lebih mengerucut lagi. Kenapa kita di visi secara umum? Sekarang kenapa kita harus memiliki visi di dalam Tuhan? Nah, ini alasannya nih. Mengapa harus punya visi Tuhan? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang apa saudara? Penuh dengan harapan. Tuhan itu punya rancangan dalam hidup setiap pribadi kita. Pertanyaan saya adalah, saudara punya mimpi apa sih dalam hidup ini? Coba mimpi saudara apa sih? Mau jadi kaya? Mau jadi isi milioner? Mau punya aset di mana-mana? Apa mimpi saudara? Apa mimpi saudara? Ada yang menjadi presiden? Ada yang menjadi direktur? Ya kondektur dulu lah. Nanti baru direktur. Saya beritahu saudara, Tuhan punya mimpi di atas mimpinya kita. Tuhan punya kerinduan di atas semua mimpi hayalan kita. Dari mana saya bisa katakan begitu? Alkitab berkata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Kerinduan Tuhan more than your dream. Wow. Kerinduan Tuhan membawa kita lebih dari ekspektasi yang kita mau. Makanya Tuhan mau kita mengetahui rancangannya Tuhan. Rancangan ini berbicara tentang rencana-rencana dan visi Tuhan buat masa depan hidup kita. Yes. Makanya jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Belajar kenali hati Tuhan. Belajar kenali siapa Tuhan. Dan belajar kenali rancangan Tuhan dalam hidup setiap pribadi kita. Amin. Sudah dapat belum? Ini pertanyaannya. Sudah temu belum rancangan Tuhan dalam hidupmu? Sudah ketemu belum visi Tuhan dalam hidupmu? Saudara harus ketemu nih. Ya. Nah sebetulnya ada yang lebih tajam lagi. Ya bukan cuma kita berjalan dalam visi Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan mau kita nih anak-anak Tuhan. Semua masuk di dalam visi Tuhan yang besar ini. Oke, saya mau kasih lihat saudara. Lihat. Visi Tuhan yang sesungguhnya bagi anak-anaknya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Saudara percaya kepada Yesus? Percaya kepada Yesus? Lihat ayat berikutnya. Ia akan melakukan poio. Mengerjakan atau menghasilkan. Ini dalam bahasa the Greek wordnya. Ya. Juga pekerjaan-pekerjaan ergon. Perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada apa-apa. Sebelum Yesus datang, ini yang Tuhan mau. Setiap pribadi kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Setiap pribadi kita menghasilkan sesuatu yang kita bisa hasilkan buat Tuhan. Wow, sadar gak saudara nih? Saya udah ajarkan pada saudara, panggilan tertinggi kita nih, di akhir zaman, kita yang memiliki Roh Kudus. Kita yang mengalami kelahiran kembali. Ingat panggilan kita sebagai apa? The Royal Priesthood. Saya sudah ajarkan berapa minggu lalu. Itu panggilan kita. The Royal Priesthood. Kita menjadi imam-imam. Menjadi raja-rajanya Tuhan. Yang ikut memerintah di bumi. Wow. Jadi gak salah. Kalau kita juga harus menghasilkan. Harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Yes. Gak salah. Sekarang apa yang kita kerjain? Ayo jujur. Apa yang kita kerjain buat Tuhan? Buat diri kita sendiri? Atau udah buat Tuhan? Kita kerja, cari makan, cari uang. Banyak usaha yang kita kerjakan. Buat Tuhan atau buat diri kita nih? Dan hari-hari kita sehari 24 jam. Ada sesuatu yang kita kasih buat Tuhan atau buat kita sendiri. Dari bangun sampai tidur lagi. Hanya buat diri kita. Me, mine and myself. Wow. Ini loh saudara sadari ini loh. Ini visi Tuhan loh saya kasih tahu saudara. Ya, kita udah mau datang ketemu Tuhan. Nanti Tuhan tanya sama kita, kamu udah buat apa? Hah?
Kamu udah buat apa? Kamu udah ngerjain apa? Kamu udah hasilin apa? Ini yang saya mau kita belajar mengerti, memahami ini. Jadi artinya saudara, kita orang benar, orang yang mulai kelahiran kembali, anak-anak Allah. Goal kita bukan cuma masuk surga tuh nanti, bukan. Tapi selama kita menjadi anak Allah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Amin saudara. Ya, berbuat baik, menolong orang, melayani di gereja. Di mana? Yes. Jadi hidup bukan cuma buat diri sendiri. Hidup bukan hanya kepuasan diri sendiri. Hidup bukan hanya kebanggaan buat diri sendiri. No. Kalau buat itu sih gak perlu darah Yesus terkorban kayu salib. Gak perlu. Terlalu mahal darah Yesus. Kalau sampai itu pencapaian hidup kita. Terlalu mahal rasanya kalau darah Yesus dikorbankan. Ya, kalau hanya untuk diri sendiri. Makanya Yesus berkorban mati di atas kayu salib. Dan darahnya lebih mahal dari emas dan perak. Karena apa? Untuk ini loh. Visi Tuhan bagi anak-anaknya. Mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ada sesuatu yang dihasilkan. Ada sesuatu yang dibuat. Untuk Tuhan. Yes. Bukan buat diri sendiri. Bapak ibu saudara. Oke, next. Sekarang pertanyaannya adalah. Saya masuk bagian yang terakhir. Bagaimana untuk bisa mendapatkan visi dari Tuhan? Yes. Yang bagaimana? Yang pertama tentunya adalah hidup harus bergaul dengan Tuhan. Ya, di dalam Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini sebenarnya perkataan ini, hidup bergaul dengan Tuhan, dengan Allah. Sebetulnya di dalam bahasa aslinya walk with God. Wow. Bahasa aslinya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kemana-mana bersama dengan Tuhan. Kemana-mana bersama dengan Tuhan. Kita gimana? Kadang-kadang dalam hidup manusia kan ada hal-hal yang Tuhan gak usah tahu deh. Tuhan gak usah tahu deh untuk urusan ini nih. Yes. Itu kan kemanusiaan kita yang seringkali terjadi. Ya, Tuhan tinggi dulu dah. Ya, kita kadang-kadang kalau ada hal-hal yang cuma nguntungin buat kita. Tuhan di samping, gak usah ikut. Tapi kalau mau dapat visi Tuhan harus belajar seperti ini. Ya, hidup bergaul dengan Tuhan, walk with God. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Ya, begitupun juga dengan apa yang dialami oleh orang yang diangkat hidup-hidup. Siapa saudara? Henokh. Henokh bergaul setiap hari dengan Tuhan. Makanya diangkat hidup-hidup. Nah, bagaimana kita bisa dapat visi Tuhan kalau kita nggak pernah bergaul dengan Tuhan? Baca Alkitab aja nggak pernah. Gimana mau diberi visi sama Tuhan? Ya jauh kayaknya. Ya, orang harus belajar dari sini loh titiknya Bapak Ibu Saudara. Bergaul dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Wow. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka tuh. Ya, hanya orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang hidupnya memelihara rasa takut akan Tuhan, diberitahukan segala perjanjiannya kepada mereka. Ini modal utama yang pertama nih, bergaul dengan Tuhan. Kalau nggak pernah bergaul, nggak pernah dapat visi. Kalau nggak pernah bergaul, nggak tahu hatinya Tuhan. Kalau tidak pernah bergaul, bagaimana dipercayakan sesuatu yang huge besar seperti itu? Nggak mungkin. Ya, makanya kalau saudara tahu orang-orang yang dapat visi dalam hidupnya, melakukan sesuatu, jadi sesuatu, pasti hidupnya bergaul dengan Tuhan. Nggak mungkin nggak pernah bergaul sama Tuhan. Hidupnya lekat dengan Tuhan, setiap hari bersama dengan Tuhan. Ya, setiap hari. Jadi artinya kalau sampai hari ini ada di antara kita yang ya baca Alkitab boleh enggak, boleh iya, boleh enggak, boleh iya. Waduh jangan dong. Ya, boleh ada, boleh enggak, boleh ada, boleh enggak, boleh baca, boleh enggak, boleh baca. Aduh, jangan begitu. Ya, saya udah ingetin saudara tadi, ya Israel udah mulai mau dikepung. Tanda akhir zaman mulai terjadi. Amin saudara. Ya, ini udah cepet loh Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak kita mulai dari sekarang gimana? Jadi kita harus udah mulai dari sekarang Bapak Ibu Saudara. Sudah mulai, harus mulai lakukan. Ya, sebab tanpa kita hidup bergaul dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh seperti agama-agama yang lain. Agama-agama menyembah Tuhannya jauh. Tapi kita
nggak ada lagi jarak. Kita dengan Tuhan nggak ada lagi jarak. Sama seperti saudara hidup sebagai suami istri, ada jarak nggak? Hah? Kecuali kalau sudah punya pil. Gak tahu ya pilnya. Atau will. Kalau gak pil ya will lah. Ya. Nah, kecuali itu, saudara gak lekat sama saudara, sama suami, sama istri saudara. Kalau saudara gak ada itu, gak ada in between di tengah. Ya. Nah, saudara gak bisa dekat sama suami sama istri. Tapi kalau saudara gak ada itu, saudara bisa dekat. Ya, hubungan seperti ini loh yang Tuhan mau. Ya, bergaul dengan Tuhan. Karena apa? Udah gak ada batas. Gak ada jarak. Gak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Gak ada yang disembunyikan. Saya dengan istri saya, semua email saya, teks saya, apapun istri saya bisa buka. Bisa lihat tiap hari, tiap saat. Telepon saya, nggak ada sesuatu yang tertutup, semua terbuka. Semua terbuka. Tuhan mau seperti itu. Tuhan itu udah nggak jauh, lekat di dalam hidup kita. Amin saudara. Meterai Tuhan tinggal di dalam roh kita. Makanya roh kita dengan roh Tuhan become one. Makanya Alkitab berkata, roh kita bersama-sama dengan roh Allah, roh kudus. Kita bersaksi bersama-sama bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Itu loh kedekatan kita dengan Tuhan. Sekarang kalau kedekatan kita dengan Tuhan, saudara suami istri, ya, nggak pernah ngomong seminggu. Kira-kira gimana tuh tempatnya terjadi? Hah? Ada yang kosletnya kira-kira? Hah? Ada yang kosletnya suami sama istri sampai di rumah? Kok ditanya kira-kira menurut saudara koslet gak itu? Sama seperti saudara baca Alkitab cuma hari Minggu. Sama seperti saudara bersekutu dengan Tuhan, ketemu Tuhan hanya di gereja. Hari-hari lain gak pernah baca Alkitab, gak pernah menyembah Tuhan, gak pernah berdoa. Wow, sama loh Bapak Ibu. Gambaran ini bergaul keeratan kita dengan Tuhan. Harus sama seperti kita dengan istri atau suami kita. Amin saudara. Ya, kita harus belajar ini Bapak Ibu. Ya, kecuali lah kalau suaminya itu pelaut, nggak tahu di mana, entah berantah di mana dia. Ya, atau kecuali suaminya itu supir truk yang harus ke other state, ke Kanada, kemana. Wah, ya. Tapi apakah tidak merindukan istrinya? Betul saudara? Pasti merindukan istrinya. Kayak yang pertama, jadi saya beritahu saudara. Ya, kita harus bergaul dengan Tuhan. Visi Tuhan akan datang kepada orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Kepada orang-orang yang dekat hatinya dengan Tuhan. Yes. Ya, saya juga bersyukur saya punya partner pelayanan yang ada di Indonesia itu Pastor Daniel. Ya. Setiap hari usahanya itu banyak pekerjaan, banyak tender Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, dan beliau Bapak Ibu Saudara ya punya pekerjaan yang terus saya lihat selalu ada di cellphone, jadi ketik. Bukan orang yang nggak punya kerjaan. Tapi yang luar biasa, dia bisa punya kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Makanya visi Tuhan datang dalam hidup dia. Amin saudara. Ya sekalipun dia sibuk loh. Ya kalau kita kan enggak, udah pulang kerja, apa yang kita ketik? Hah? Apa yang kita ketik? PS4. Ya main game, ya terus drakor ya apa ya? Drama Korea nonton, ya. Kayaknya kalau udah pulang kerja kayaknya udah ada waktu bebas saya, waktu free saya. Nggak mau ngapa-ngapain. Waktu kerja kan waktu kita cari buat hidup kita. Tapi waktu buat Tuhan mana? Iya dong Bapak Ibu Saudara ya. Saya berdoa supaya hari ini lewat firman ini kita boleh dibukakan hidup kita. Amin saudara. Kita boleh dibukakan hidup kita oleh Tuhan. Oke, sekarang yang kedua. Bagaimana memiliki visi Tuhan? Yang kedua adalah harus memiliki integriti. Ya, integritas dalam hidup ini. Yaitu kejujuran, ketulusan, kemurnian, kesetiaan. Nih harus ada nih dalam hidup ini nih. Ya, bukan cuma bergaul dengan Tuhan, tapi punya integriti. Setia dengan Tuhan, setulus dengan Tuhan, punya kemurnian, nggak ada penyimpangan juga membangun ketulusan dan juga kejujuran kepada setiap orang. Ya, lihat Yusuf, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, si Tante Poti tadi tuh.
Ya, dengan bantuanku, Tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Wow, so isi rumahnya diberi kuasa sama Yusuf. Wow, apa Yusuf gak berkuasa? Buat si isi rumahnya berkuasa. Tapi dia sadar siapa dirinya. Bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya. Oh dahsyat. Tidak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku. Selain daripada engkau istrinya. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kesempatannya besar enggak? Untuk buatnya enggak benar. Untuk enggak setia dengan si Potifar. Besar. Besar. Kesempatannya besar. Kekuasaannya besar. Pengaruhnya besar di rumah itu. Tapi sekali lagi, ini orang yang memiliki integriti yang luar biasa. Bagaimana dengan hidup kita? Kita harus belajar harus punya integriti di dalam kehidupan keluarga, hubungan dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, juga dengan anak, ya, hubungan dengan teman kerja, hubungan dengan atasan, ya, harus punya integriti, hubungan dengan pelayanan, harus punya integriti, juga dengan gereja, harus punya integriti. Amin, saudara. Ya, jangan pastor Diki nggak ada, lu nggak ada. Ayo, siapa yang sebulan kemarin absen? Siapa yang sebulan absen? Pastor Diki gak ada absen katanya, gak ada di gereja. Gue pelayanan. Saudara tahu, capek. Bener saudara, capek. Ya lihat kurus kan. Ada orang ketemu Pak Diki kurus. Iya gue capek tau gak. Betul saudara, mana panas lagi saudara. Ya. Begitu masuk di rumah orang, mau doain orang, udah panas tutup pintu. Seperti ada di oven. Begitu aku keluar, fresh from the oven. Sebuah basah. Indonesia, negeri itu tercinta. Ya Bapak Ibu, jadi sekali lagi, ini penting. Kita harus punya integriti. Lo lihat gambarnya tuh, ditarik bajunya tuh. Ya. Tapi Yusuf orang yang jujur. Orang yang tulus, orang yang murni, orang yang setia. Dia gak pernah meninggalkan. Ya, dan orang ini orang yang diberikan satu visi oleh Tuhan. Sama seperti siapa? Joshua. Joshua melayani Musa. Jadi apa sih Joshua dengan Musa? Pembantunya. Segala keperluan Musa yang ngatur siapa? Joshua. Sampai Musa naik ke atas gunung Sinai. Musa naik ke gunung Sinai. Joshua ada di pertengahan antara bawah dengan gunung Sinai yang atas. Dia melayani Musa. Dan Alkitab berkata, sekalipun Musa kembali ke kemahnya, Joshua tetap ada di dalam tempat rumah Allah. Wow, dahsyat. Punya integriti yang luar biasa. Makanya siapa yang nyangka ketika Musa mati, yang gantikan Joshua yang jadi pembantunya. Bukan panglima-panglimanya Musa, bukan. Pembantunya yang menggantikan. Amazing Bapak Ibu. Karena apa? Punya integriti. Sekali lagi, kita harus bangun ini integriti di mana-mana Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini. Nah, sikap berintegritas. Sikap berintegritas itu seperti ini loh dalam Yesaya. Ya, saya perhatikan ini. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung dari hasil pemerasan. Wow, nih orang punya integriti, hidupnya dalam kebenaran, berbicaranya jujur, menolak hasil dari pemerasan. Yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Nggak bisa disuap. Orang punya integritas nggak bisa disuap. Nggak pernah bisa disuap. Yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Nggak mau ikut-ikutan gosip-gosip yang buruk. Nggak mau ikut-ikutan gosip-gosip yang negatif. Apalagi menghancurkan hidup orang lain. Keluar dari situ. Kemudian yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Wah, nggak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan. Dialah seperti orang yang tinggal lama di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubuh di atas bukit. Di atas bukit batu. Rotinya disediakan. Air minumnya terjamin. Nih loh orang yang hidup di dalam integritas. Dipelihara Tuhan. Dipelihara Tuhan. Disediakan Tuhan segala sesuatu. Asal mau hidup berintegritas.
Ini contoh luar biasa nih ayat ini nih Bapak Ibu. Ya kita perlu belajar nih ya tentang integritas. Oke, nah sekarang yang terakhir. Yang terakhir. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan visi Tuhan? Selain juga punya bergaul dengan Tuhan, juga punya integritas. Yang terakhir, mental pekerja keras. Maaf ya Bapak Ibu, Tuhan gak pakai orang yang malas. Never. Orang malas gak pernah dipakai sama Tuhan. Bahkan Alkitab katakan orang malas harus belajar dari apa? Semut. Dan orang malas janganlah apa? Jangan makan. Wow, tegas loh Alkitab. Saya beritahu saudara. Mental orang yang mendapat visi Tuhan, orang yang rajin. Yang selalu punya kemauan. Yang selalu ingin melakukan sesuatu. Rajin orangnya. Ya, seperti perkataan ini, Simon menjawab, "Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan juga." Aduh. Kalau dia malas, guru, lu percaya gua ini udah ahli dalam pelayanan. Itu ahli lu nelayan, ahli. Saya udah bertahun-tahun hidup menjadi nelayan. Ya, tawan saya lah daripada kamu guru. Oh, kalau dia orang yang pemalas, dia akan berkata begitu. Tapi orang yang udah biasa rajin, orang yang biasa ringan tangan lakukan apa-apa, orang selalu menolong orang. Saya percaya si Petrus ini, ya. Dia katakan, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tuh, ini yang dilakuin. Ini yang dikerjain. Ya, makanya di dalam 1 Timotius 4 ayat 10, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita mau bekerja keras? Kenapa kita mau berjuang? Karena apa? Di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Di dalam Tuhan itu ada sesuatu yang Tuhan pasti bukakan. Amin saudara. Ya, jadi bukan orang yang ya terima nasib. Bukan orangnya ya udahlah kalau udah dapat segini udahlah. Ya sampai mati mungkin saya cuma seperti ini. No. Orang yang giat. Orang yang punya kerinduan untuk kerja keras. Ini. Ya, tapi bukan berarti terus kemudian lembur terus. Ya sampai lupa gereja. Lupa baca Alkitab. Terlalu lembur. Ya, orang bekerja keras itu adalah orang yang rajin, orang yang mau melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Itu orang yang rajin. Makanya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, saya hanya mau sampaikan kepada saudara, yuk mari setiap kita, nggak ada yang terlambat untuk kita memiliki visi Tuhan. Amin saudara. Ya hanya 3 hal tadi loh. Jalan yang pertama bergaul dengan Tuhan. Yang kedua punya integriti dengan Tuhan. Dan yang ketiga kita harus belajar menjadi orang yang mau bekerja keras. Amin saudara. Ya bukan orang yang malas. Tuhan gak pakai orang malas. Tuhan gak berkati orang malas. Tuhan gak percayakan harta yang besar buat orang malas. Enggak. Tuhan gak percayakan kekayaan. Tidak. Tuhan tidak percayakan jabatan yang hebat. Tidak. Pada orang malas. Ya. Karena apa? Tuhan pikir bahwa kalau sampai dikasih ke orang itu tidak pernah terlaksana rancangan Tuhan. Tidak pernah jadi rancangan Tuhan. Lewat hidup orang itu. Betul saudara? Ya hari ini saya berdoa. Biar menjelang akhir zaman ini. Yuk kita menjadi pemegang visinya Tuhan. Amin. Ya kita punya sesuatu yang akan kita mau pencapaian yang dari Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara juga punya visi Tuhan atas rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, atas anak-anakmu. Amin saudara. Ya atas semua yang kau kerjakan. Dan saya juga Bapak Ibu Saudara mau kerja keras buat semua pekerjaan pelayanan. Ya, kemarin saya udah ditanyain lagi sama pendeta yang yang promosiin saya untuk ke Eropa. Ketemu saya di Indonesia, dia bilang, "Bapak Di kapan lagi mau ke Eropa?" Wow. Jadi ditantang lagi, kapan lagi mau ke Eropa? Ya, udah ditanyain lagi Bapak Ibu. Ya, dan saya yakin Indonesia pun kita akan punya cabang-cabang di beberapa kota. Saya yakin itu. Makanya saudara Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, saya juga mau mari saudara juga kerja keras buat Tuhan. Amin. Ya, saudara terus ikut memajukan gereja ini, pelayanan di tempat ini. Kalau saudara maju, gereja ini akan lebih maju juga. Saya juga akan berpikir lagi bersama pastor ini juga akan pergi ke berbagai negara untuk kita membangun pelayanan. Amin, saudara. Saudara mau itu? Mau punya visi Tuhan dalam hidup? Ya, jangan pikir saya udah tua, udah seperti no. Biarpun tua juga kalau visi Tuhan datang pasti jadi. Amin, saudara. Ya, jangan pernah bukan cuma aneh orang muda loh dapat visi Tuhan. Orang tua pun bisa dapat visi Tuhan, saya beritahu saudara.
Ya. Saudara mau dapat visi Tuhan? Amin. Kita beri kemuliaan meriah buat nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Saya undang pemusik, saya undang worship leader. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang petugas perjamuan kudus membagikan roti dan anggur. Shalom saudara, terima kasih sudah menonton program kami hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada banyak orang. Saya percaya apa yang kita nonton hari ini memberkati setiap kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati.